Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurora Artika Yulinda Nova Putri dari kelas 11 MIPA 1 nomor presensi 06. Di sini saya akan membahas tentang hukum Bernoulli. Nah, yang pertama ada biografi Daniel Bernoulli. Daniel Bernoulli merupakan putra seorang matematikawan yang lahir di kota Groningen, yaitu putra dari Bapak Johann Bernoulli. Bernoulli juga memiliki kakak yang bernama Nicolas Bernoulli, adiknya bernama Johann Bernoulli, dan pamannya yang bernama Jacob Bernoulli yang juga merupakan seorang matematikawan. Daniel Bernoulli dilahirkan di Belanda pada tahun 1700, tetapi menetap di Swiss sejak usia 5 tahun. Karena Bernoulli terlahir dari keluarga matematikawan yang terkenal di Eropa, membuat Bernoulli dan saudara-saudaranya dididik untuk mengikuti jejak keluarganya menjadi seorang matematikawan. Pada awalnya ayahnya menginginkan Daniel untuk menjadi pedagang atau bekerja di bidang bisnis. Namun pada usia 13 tahun Daniel mempelajari logika dan filsafat di Universitas Basel. Namun saat berkuliah dia tetap mempelajari kalkulus dari ayah dan kakaknya. Alhasil Bernoulli menempuh pendidikan filosofi dan logika pada usia 13 tahun, kemudian lulus pendidikan sarjana pada tahun 1715 dan berhasil meraih gelar master pada tahun 1716. Pada tahun 1718 hingga 1720, Bernoulli harus kembali menempuh pendidikan dokter pada tingkat sarjana dan dokter di Heidelberg, Strasbourg, dan Basel. Padahal pada titik itu Bernoulli ingin mempelajari matematika, tapi Johann tetap tidak setuju. Johann sepakat untuk sebatas mengajari Bernoulli tentang matematika dan fisika lanjutan secara pribadi. Pada tahun 1738, Bernoulli berhasil mempublikasi hasil penelitiannya terkait dengan fluida mekanis dalam sebuah tulisan yang berjudul Hydrodynamica. Di dalam tulisannya tersebut, Bernoulli menjelaskan mengenai dasar teori kinetik gas dan hubungannya dengan hukum Boole serta bekerja sama dengan Euler untuk mengembangkan persamaan Euler-Bernoulli. Yang kedua, sejarah penemuan hukum Bernoulli. Setelah melakukan percobaan, Bernoulli mendapatkan kesimpulan bahwa gas mengandung partikel-partikel yang ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan jarak yang memisahkannya. Setelah menetap 7 tahun di Rusia, Bernoulli memutuskan kembali ke Universitas Basel. Di sana dipercaya sebagai profesor botani, lalu astronomi, dan terakhir fisika. Pada tahun 1738, Bernoulli menerbitkan Hydrodynamica yang membahas secara baik gerakan cairan. Ia menjadi ilmuwan pertama yang memahami konsep konservasi energi. Menurut Bernoulli, gerakan cairan memberikan energi kinetik, sementara tekanan cairan memberikan energi potensial. Cairan yang ditingkatkan kecepatannya harus dihilangkan tekanannya agar energinya bergerak konstan. Hydrodynamica memuat hasil riset terpenting Bernoulli yang menghasilkan prinsip Bernoulli. Sementara kecepatan cairan yang bergerak bertambah, tekanan di dalam cairan tersebut berkurang. Prinsip Bernoulli itu berlaku bagi unsur-unsur gas maupun cairan. Riset-riset yang dilakukan oleh Bernoulli telah menghasilkan banyak penerapan ilmiah yang sehingga saat ini masih banyak digunakan, seperti pembedaan antara aliran laminar dengan aliran turbulent. Bunyi hukum Bernoulli yang menyatakan bahwa kenaikan kecepatan aliran dari fluida mampu menyebabkan adanya penurunan tekanan fluida secara bersamaan, atau juga bisa diartikan dengan menurunnya energi potensial fluida tersebut. Yang menarik dari hukum Bernoulli menjelaskan tentang dapat diaplikasikan pada berbagai jenis aliran fluida dengan sejumlah asumsi.
Perlu diketahui bahwa hukum Bernoulli hanya bisa diterapkan pada zat cair mengalir dengan kecepatan yang berbeda-beda melalui sebuah pipa. Hukum ini pada intinya menekankan bahwa suatu tekanan akan menurun apabila kecepatan aliran fluida mengalami kenaikan atau peningkatan. Hukum ini diambil dari buku yang dikarang oleh penemu berjudul Hidrodinamika. Untuk persamaan hukum Bernoulli dapat ditulis seperti yang ada di PPT tersebut. Yang selanjutnya, hukum Bernoulli dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, penerapan pada tangki air bocor. Yang kedua, mengendarai sepeda motor. Yang ketiga, menekan selang air. Yang keempat, gaya angkat pesawat. Dan yang terakhir, cerobong asap. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata dan materi yang kurang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.